Ya, Bang Imran gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebentar saya setting dulu ini. Ini Oke. soalnya laptop dipakai anak tadi jadi ya. Oke ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Master? Alhamdulillah baik, Bang Imran. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman yang lain masih penyesuaian. Tadi saya juga mati lampu dan baru bisa aktif jam 11 lewat 10 tadi. Dan teman-teman yang lain juga saya kira mungkin masih menyesuaikan, tapi ini di live streaming ke Facebook dan juga nanti akan kita sebarkan lewat fanpage kita di Sigap UMKM Facebook dan beberapa media sosial kita. Jadi saya kira bisa saja kita mulai. Terlebih dahulu mungkin Bang Imran bisa memperkenalkan diri sekaligus aktivitasnya, aktivitas usaha di Kota Ternate maupun yang sedang saat ini dikembangkan. Sekaligus mungkin langsung dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan. Bang Imran dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dapat dengar semua ya? Ya, kedengaran. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya, Pak Master Firman, untuk berbagi di teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan Master Firman tadi, memang saat ini sedang menggeluti dunia usaha ya. Kalau offline sudah lama, tapi sekarang sudah kurang lebih ya, setahun lebih coba belajar tentang dunia online. Jadi di sini juga saya belajar sama teman-teman. Ini hanya momen kita sharing aja, berbagi apa yang mungkin sudah saya jalani, yang sudah saya dapatkan dan sudah saya terapkan di bisnis saya. Ya. Dalam hal ini dapur emak-emak ya. Nah, teman-teman, kalau waktu awal-awal saya melihat bisnis itu, saya merasa ya bisnis itu hanya sebatas ya jual beli ya, jual beli, punya barang, tawar menawar. Ternyata setelah masuk ke dalam, mendalami lebih jauh lagi, ternyata sangat kompleks ya. Awalnya memang sederhana kita mulai, tapi untuk mempertahankan, mengembangkan itu memang kita butuh ilmu bisnisnya. Nah, pada kesempatan ini saya dikasih kesempatan untuk sharing, berbagi tentang value proposition ya, atau preposisi nilai atau peta nilai. Bagaimana peta nilai harus kita posisikan dalam dunia bisnis kita. Ya, saya coba share screen ya di sini ya. Halo? Coba Iya. Ini pesertanya aktif semua, saya cek dulu deh. Ciko Fadila dari mana ya? Admin, itu admin Bang. Oh, admin ya. Kalau Nurul Agni? Itu Kota Ternate, pendamping Plut sekaligus di pendamping Sigap. Oke. Kalau Bang Saman udah saya kenal. Kalau Neneng? Oh, itu Kota Ternate, Kota Ternate. Oh, Kota Ternate ya. Terus ada siapa lagi nih? Nurul ini dari Morotai, Nurul. Oh, Nurul Morotai ya. Oke, salam kenal ya teman-teman semuanya ya. Nah, coba saya keluar.
Oke, Pak Saman, Oh, Bapak pengusaha Morotai. Ini saya adminnya nggak bisa ini loh. Coba di Oh iya, admin iya, di maaf. Oh, saya lupa. ya, biar Oke, sudah Bang Imran. oke, sip. Kita ngobrol santai saja. Sebentar saya carikan dulu ya. Ada masalah. Ada masalah pada tengah. Sekarang Firman di Morotai ya? Iya, di Morotai, Bang. Oh, berarti Saman juga di Morotai ya? Mantap, mantap, mantap. Ya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya screen-nya ya. Kalau kelihatan jempolnya ada nggak? Ya, sip. Kelihatan. Ya. Oke, sip. Nah, ini peta nilai yang memang harus include di dalam bisnis model yang kita bangun, yang kita rancang. Jadi setiap bisnis pasti punya model bisnis, bagaimana dia menciptakan pendapatan, bagaimana dia membangun konsumen, memang harus ada dalam bisnis model. Nah, bisnis model itu di dalamnya ada peta nilai. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di paling kanan itu ada customer segment. Jadi ini Canva bisnis model. Bang Imran Jadi, belum muncul. Oh, nggak muncul ya? Iya. Oke, wait. Sudah? Ya, oke. Lanjut. Oh, saya ngomong dari tadi ternyata tidak ada. Oke, udah muncul ya. Nah, saya lanjut di Oke. Ya, tadi ini kita proposition atau peta nilai. Nah, ini bisnis modelnya seperti ini. Jadi yang paling kanan itu ada segmen pasar yang ingin kita bidik. Jadi bisnis kita ini mau ngebidik pasar yang mana dari sekian banyak pasar. Kebanyakan kan, bahkan saya awal-awal waktu mau mulai bisnis, saya bilang ya saya mau semua segmen pasar saya mau tujukan. Tetapi dalam ilmu ini kita harus menentukan spesifik. Jadi konsumen kita itu harus spesifik. Siapa yang ingin kita sasar? Nah, terus ada customer relationship. Ini model bisnis ya. Harusnya sebelum kita membahas tentang value proposition ini, teman-teman sudah setidaknya mengetahuilah sedikit tentang bisnis model ini. Nah, saya sengaja ngasih warna hijau di situ yang customer segment dan value proposition atau peta nilai. Itulah dua hal yang memang harus kita sinergikan dalam membangun peta nilai kita. Contohnya kita mau fokus ke masyarakat yang menengah atas, menengah bawah, laki-laki, perempuan, mama atau anak-anak itu kan beda. Contohnya kalau saya bilang HP iPhone itu teman-teman bisa tahu nggak segmen pasarnya yang mana? Pasti menengah ke atas ya, orang-orang yang memang ingin barang-barang yang branded. Nah, begitu juga bisnis yang kecil, yang menengah harus punya segmen pasar siapa yang ingin kita bidik, sehingga nanti kita ketika buat value proposition-nya atau peta nilainya itu bisa pas tertuju kepada mereka. Nah, ini nanti kalau teman-teman bahas tentang bisnis model, tapi kita hanya fokus kepada dua kolom aja yang saya kasih warna hijau. Oke. Nah, kalau yang tadi yang warna hijau di sini yang saya kasih warna hijau ada customer segment sama peta nilai value proposition. Itu kita sederhanakan dalam peta nilai seperti ini, teman-teman.
bisa dilihat-lihat aja dulu. Ada customer profile atau profil pelanggan kita. Pelanggan kita ini profilnya seperti apa. Dan ada peta nilai yang ingin kita berikan kepada mereka. Jadi kita harus merumuskan profil pelanggan kita dan peta nilai sehingga nanti klop masuk bisnis kita benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Ya kalau pelanggan kita butuh HP, masa kita jualannya laptop. Jadi kita memang harus tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Untuk itulah peta nilai ini penting untuk kita buat. Nah, di sana itu ada jobs atau pekerjaan pelanggan sebagai apa sih? Terus ada pains atau tantangan yang menghambat pelanggan dalam melaksanakan fungsi dia, tugas dia, dan ada gains atau keinginan atau harapan yang ingin didapatkan pelanggan. Terus di peta nilai ada produk atau service yang ingin kita berikan kepada pelanggan, terus ada pain relievers, terus gain creators, bagaimana kita menciptakan gains. Nah, ini coba kita diskusikan ya satu demi satu. Nanti saya coba pakai bahasa Indonesia saja. Coba ya. Nah, ini tugas pelanggan, teman-teman. Yang pertama yang harus kita rumuskan adalah tugas pelanggan yang tadi di atas ya. Ya, ini yang paling kanan ini tugas pelanggan. Ini harus kita rumuskan lebih awal. Apa sih tugas pelanggan kita? Kalau kita sudah memutuskan fokus kepada segmen. Contohnya kalau dapur mama segmennya ya ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang seperti apa? Ibu-ibu yang bagaimana? Itu nanti coba nanti saya coba bagi. Tugas mereka apa sih ibu-ibu ini? Terus apa yang menghalangi mereka dalam melaksanakan tugas mereka? Nah, itu yang nah ini tugas pelanggan itu setidaknya ada 3, fungsional, sosial, emosional. Kalau fungsional itu kalau mama tugas fungsionalnya apa sih? Halo? Rumah tangga, memasak. Ya, memasak. Mama tugas fungsionalnya adalah memasak. Memasak atau beli makanan di pasar, beli makanan, beli bahan ya, bahan jadi. Nah, karena fokus kita pada tugas fungsionalnya, berarti nanti produk kita akan mengarah ke sana. Bagaimana mengatasi tugas pelanggan tadi. Itu tugas fungsional. Yang kedua adalah tugas sosial. Nah, tugas sosial ini adalah tugas yang kadang ada emak-emak yang memang ingin mencari kepuasan gengsi. Ada yang ya kalau beli barang harus yang branded, ya harus yang branded. Mereka ingin mendapatkan status sosial. Ada tugas pelanggan juga seperti itu. Tugas emosionalnya itu ya mereka ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan. Makanya biasanya apa bisnis ekonomi kreatif itu lahir di bagian emosional itu. Bioskop, terus ada kalau di aplikasi kita punya apa tuh yang aplikasi yang Smulean ya, Smule. Smul. Smul. Itu kan sebenarnya aplikasi-aplikasi yang membidik tugas emosional pelanggan. Mereka ingin pelanggan senang mengekspresikan apa bakat mereka. Setelah habis nyanyi orang merasa senang. Nah, tugas ini harus kita rincikan, kita identifikasi pelanggan yang tadi sudah kita bidik, kita mau bidik di usia berapa, di laki-laki atau perempuan, yang tipikalnya bagaimana. Setelah kita bidik, kita akan menentukan tugas mereka. Apa tugas fungsionalnya? Contohnya Microsoft. Microsoft berpikir bahwa ada orang-orang yang tugasnya sebagai sekretaris, tugas untuk mencatat, tugas kuliah.
Nah, makanya Microsoft menciptakan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan itu, ya. Oke, kita lanjut. Itu tugas pelanggan. Nah, apa sih yang menghalangi pelanggan dalam menjalankan tugas mereka tadi? Ya, kalau ibu-ibu dorang, emak-emak ya, kalau tadi tugasnya tontara bahwa dorang ada tugasnya adalah memasak atau membeli bahan dapur. Apa kira-kira yang menghalangi dorang untuk melakukan tugas dorang itu, tugas fungsional lah? Ntar saya kasih hidup ini dulu. Iya, yang ibu-ibu dulu bisa jawab. Ya, Bu Neneng, Bu Nurul. apa kira-kira yang menghalangi kalau ibu-ibu dorang sampai mama-mama ketika dorang petugas fungsional itu belanja ke pasar atau memasak, apa yang menghalangi dorang untuk melaksanakan dorang petugas itu? Yang pertama mungkin ada ibu-ibu yang tidak tahu memasak. Atau ada ibu-ibu yang tidak punya waktu yang cukup untuk masak, tidak punya waktu yang cukup untuk ke pasar. Nah, ini adalah kesulitan yang menghalangi pelanggan tadi, sama lagi fungsional, sosial, emosional. Ya, ada yang orang-orang yang ingin menjalankan tugasnya seperti ingin menjadi pengusaha lah, contohnya lah, ingin menjadi pengusaha, tapi karena dia punya masalah emosional, dia tidak percaya diri, tidak minder, maka dia tidak bisa melakukan itu. Makanya hadirlah coaching kan, hadirlah coaching emosional seperti ya Ari Ginanjar, Agustian, terus Mardi Guwik. Itu kan sebenarnya mereka membidik orang-orang yang ingin menjadi pengusaha tapi terkendala sosial atau emosional. Maka lahirlah peluang-peluang bisnis seperti itu. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi ini juga, bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan pelanggan. Tapi sebelum mengatasinya tadi kita harus mengidentifikasi dulu kesulitan-kesulitan pelanggan itu apa saja secara fungsional, sosial, dan emosional. Ini banyak, tapi saya coba rincikan saja yang sarinya aja ya. Nah, terus keuntungan pelanggan. Keuntungan pelanggan adalah apa sih yang akan pelanggan dapat? Apa yang pelanggan inginkan? Jadi ini ada yang memang harus ada, wajib hukumnya, ada yang diharapkan atau ada yang mengejutkan. Kalau yang diwajibkan contohnya begini, kalau orang beli HP, yang memang harus ada di HP itu apa sih? Bisa telepon ya, orang harus bisa telepon, ya, bisa menelpon. Karena memang fungsi utama dulu kan HP hanya nelpon, bisa kirim SMS. Nah, kemudian berkembang lagi, ada yang menghalangi pembeli handphone ini untuk bisa lebih produktif. Maka lahirlah aplikasi yang diharapkan, keuntungan yang diharapkan. Maka ada tawaran baru, ada WhatsApp, kan, ada video call, terus menginstal aplikasi-aplikasi untuk editing video atau buat editing foto untuk status. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang memang diharapkan oleh pelanggan. Nah, ketika bisnis kita mampu membaca bahwa apa sih yang diharapkan oleh pelanggan selain yang memang diwajibkan, maka kita bisa mendapat peluang bisnis di sana. Itu yang nanti kita rumuskan nanti di produk kita. Nah, yang ketiga adalah yang mengejutkan. Contohnya yang mengejutkan itu ada bisnis-bisnis yang coba memberikan sesuatu yang wow ya buat pelanggan untuk menarik pelanggan, seperti ya belanja Rp1 punyanya Shopee. Mereka membakar uang kan di sana ya. Itu hal yang mengejutkan, atau free ongkir atau diskon besar-besaran, itu hal yang mengejutkan yang sebenarnya ingin menarik pelanggan yang sudah mereka bidik tadi. Jadi kalau di bisnis itu ada namanya grafik
defusi ya, itu memang agak. Nah, biasanya sebuah bisnis itu ada masa transisi ya, masa kritis. Masa kritis 1 sampai 3 tahun. Awal-awalnya bisnis itu ketika kita rancang di atas kertas, kita menganggap wah ini mantap banget nih. Sebagaimana dulu saya waktu merancang dapur rumah, ini keren banget, ini mantap banget. Tetapi ternyata dalam bisnis ada masa apa namanya ya, bahasa penetrasi pasar. Penetrasi pasar. Jadi kita bagaimana mengenalkan satu produk kita ke pasar itu nggak langsung booming ternyata. Harus ada grafiknya. Grafik yang dia naik dalam waktu yang lama. Nah, hal-hal yang mengejutkan ini itu adalah cara para teman-teman pengusaha ini bagaimana mempercepat pertumbuhan bisnis dengan tidak berlama-lama di masa penetrasi tadi. Nah, kalau kita sudah merumuskan 3 ini tadi, tugas pelanggan, terus hambatannya dan keuntungan yang mereka dapatkan, nah kita akan merancang produk kita. Nah, ini adalah bisnis kita. Apa yang akan kita tawarkan kepada pasar kita, kepada segmen yang sudah kita bidik tadi. Jadi sebenarnya kan bisnis ini kan kita menawarkan nilai. Kita menawarkan nilai kepada orang, kepada pasar, kepada pelanggan. Nah, kalau kita tidak bisa menawarkan nilai kepada mereka, maka bisnis kita tidak akan jalan. Jadi inilah nilai yang peta nilai yang sedang kita bicarakan. Nilai inilah yang ingin kita tawarkan kepada segmen pasar yang sudah kita bidik, yang benar-benar spesifik, ya spesifik. Ya kalau jasa ya ada yang berwujud, yang tak berwujud, digital. Kalau yang berwujud kan biasa kita lihat HP. Yang tak berwujud yang terwujud seperti apa ya, hak cipta ya, paten itu kan bagian lagi ya produk yang tidak berwujud. Kalau digital ya sudah kita tahu lah, ada Promama contohnya, salah satu jasa yang tidak yang digital ya, yang digital dan berwujud juga. Berwujud maksudnya kita punya produknya, jadi kemasan sayurnya, kemasan dagingnya, ikannya itu produk dari dapur Mamam juga. Jadi menggabungkan antara jasa dan menggabungkan antara fisik dan digital. Ya. Nah, teman-teman silakan memikirkan produk yang teman-teman ingin tawarkan kepada segmen pasar teman-teman. Oke, ini udah selesai. Nah, ini produk kesulitan tadi. Ini untuk bisa nggak sih produk kita mengurangi kesulitan pelanggan? Contohnya kesulitan pelanggan tentang waktu mereka yang tak cukup, uang mereka yang terbatas, terus kesibukan mereka. Bisa nggak produk kita mengatasi masalah kesulitan pelanggan ini? Oke. Nah, ini pencipta keuntungan. Ini adalah sama seperti produk kita itu yang ingin kita tawarkan ke pelanggan kita, apakah mampu membuat pelanggan kita menghemat waktu mereka, menghemat uang mereka, menghemat tenaga mereka atau enggak? Apakah produk kita bisa membuat pelanggan lebih produktif? Apakah bisa mendapatkan status sosial yang mereka cari di awal tadi yang sudah kita bicarakan? Bisa nggak kita berikan itu kepada pelanggan kita? Kalau bisa kita berikan, ya makanya kalau bisa kita berikan berarti bisnis kita mempunyai nilai yang bisa kita tawarkan kepada pelanggan. Nah, sekarang kita lanjut saja biar lebih kepada contoh kasus ya teman-teman. Nah, ini gambaran singkat model bisnis. Saya hanya mencaplok beberapa poin aja. Ini B2C ya. Kalau untuk teman-teman yang baru ada di bisnis itu ada B2C, ada B2B. Kalau B2C itu adalah bisnis ke customer, kepada pembeli langsung. Kalau B2B berarti bisnis ke bisnis. Jadi saya berbisnis, saya jual kepada reseller, dropshipper, itu B2B. Nah, ini coba saya kasih gambarkan ke teman-teman B2C dapur mama. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, yang tadi kita bahas itu
ini 2 poin, sorry, ini yang kursor saya kelihatan ya, kursor saya. Ya, kelihatan. Ya, ini yang tadi kita bahas, profil pelanggan kita di sini. Nah, kalau kita dapur emak adalah kita membidik kelompok ibu rumah tangga kelas menengah. Kenapa kita membidik kelas menengah? Kenapa nggak kelas bawah atau kelas atas gitu? Nah, itu memang ada kajiannya tertentu. Kita melihat masyarakat di Kota Ternate, dunia masyarakat yang bagaimana, apakah daya belinya bagaimana, itu ada tinjauan tinjauan ilmiahnya juga. Nah, untuk teman-teman yang baru saya pikir tidak perlu terlalu harus ada kajian-kajian tertentu. Yang penting bisa menerapkan aja dulu, bisa run aja dulu, bisa jalan aja dulu, bisa buat model bisnis seperti ini dulu, itu udah mantap gitu. Nah, customer di contoh ini adalah fokus kita adalah kelompok ibu rumah tangga kelas menengah. Kita bahas profilnya ya. Tadi profil yang sudah kita bahas. Yang pertama, tugas dari mama itu tadi sudah dibicarakan tadi oleh Master Firman. Belanja bahan dapur. Belanja bahan dapur, apakah mereka belanja ke pasar atau apakah mereka belanja ke tukang jualan yang lewat. Yang kedua adalah memasak. Apa sih kesulitan mereka dalam menjalankan tugas ini? Pertama, kesulitan waktu. Mereka tidak punya, ada ibu-ibu yang kelas menengah ke atas yang dorang kerja contohnya, mereka tidak punya banyak waktu untuk pergi ke pasar. Atau mereka punya anak di rumah yang tidak punya banyak waktu, harus meninggalkan dorang punya anak di rumah begitu. Atau harus ngurus suami atau ngurus anak yang ngurus apalah, yang membuat mereka terhambat untuk melaksanakan tugas mereka, memasak atau belanja bahan dapur. Terus ada ibu rumah tangga juga yang di sini kita taruh yang mager, malas gerak ya. Ini anak-anak milenial tipikalnya begini. Lebih pengen tidur-tiduran di rumah, baring-baring, lihat Facebook, lihat Instagram, posting apa, itu kan tipikal ibu-ibu milenials ya, tipikal ibu milenialsnya. Nah, ini salah satu kesulitan mereka. Mereka punya waktu sih yang cukup, tapi mereka malas ke pasar. Nah, ini menjadi kesulitan mereka dalam menjalankan tugas dorang tadi. Nah, yang berikutnya adalah keuntungan. Apa sih keuntungan yang mereka inginkan? Ya, mereka ingin punya belanja kebutuhan dapur lewat HP karena mereka malas gerak, mereka tidak punya waktu. Mereka ingin prosesnya cepat. Mereka ingin produk yang segar, yang bagus. Nah, ini adalah profil yang sudah kita susun dan nanti akan kita tawarkan nilai kepada mereka yang di sini ya, di value proposition, peta nilai kita. Ini kita ingin tawarkan kepada mereka. Nah, ini customer relationship nggak perlu saya bahas, channel ini nggak perlu saya bahas. Itu, nah langsung kepada proposisi nilai, peta nilainya. Kalau sudah kita tahu profil pelanggan kita, berarti kita akan mudah untuk mendeskripsikan nilai yang ingin kita tawarkan kepada mereka. Makanya produk kita adalah dapur emak-emak, ya, dapur emak-emak. Yang kita tawarkan adalah kebutuhan dapur mereka. Dapur emak-emak adalah aplikasi digital, bisa lewat Android, bisa lewat web ya. Di iOS belum ada. Untuk tadi memenuhi tugas dari segmen pasar yang sudah kita bidik, agar mereka terbantu untuk belanja bahan dapur. Kalau untuk memasak ini belum kita rilis. Harusnya ada juga tentang bagaimana sih mengatasi ya mama-mama petugas untuk memasak. Kita belum sampai di sana. Nah, terus ada bahan dapur. Bahan dapur kita adalah produk ya, sayuran, ikan, telur, minyak goreng, susu anak, apalagi pampers anak, sabun mandi. Semua kebutuhan dapur mama-mama yang dong tidak perlu keluar lagi, ada di dapur mama. Nah, terus setelah kita melihat kesulitannya tadi, sudah kita bahas kesulitannya, waktunya, mereka malas gerak. Kita tawarkan peredanya. Ya, aplikasi dapur emak-emak berarti, agar mereka tidak menghabiskan waktu mereka di jalan panas-panasan, nanti gosong. Nah, ada aplikasi dapur emak-emak saja bisa digunakan. Dan kita sediakan driver kita sendiri yang langsung mengantarkan produk ini sampai ke depan rumah mama-mama yang tadi malas gerak, ya, mager. Terus pencipta keuntungannya apa? Ya, belanja kebutuhan dapur bisa dari mana saja, dari rumah bisa, dari kantor bisa, dari tempat arisan bisa, dan ya prosesnya hemat waktu. Hemat waktunya adalah ya tadi tidak perlu panasin motor lagi, tidak perlu jalan ke pasar lagi.
dan memang hemat tenaga ya buat teman-teman yang malas gerak. Ini keuntungan yang kita berikan kepada mereka. Nah, jadi profil pelanggan kita dan peta nilai harusnya klop, harusnya cocok sehingga bisnis kita bisa dikatakan ada value, ada nilai yang bisa customer beli. Jadi kita memberikan nilai untuk dibeli oleh pelanggan kita. Nah, kalau kita tidak punya nilai, berarti pelanggan tidak bisa membeli produk kita. Jadi nilai peta nilai atau value proposition adalah proses kita untuk menciptakan nilai bisnis kita untuk kita tawarkan kepada pelanggan. Mungkin itu singkatnya saja. Nanti kita diskusi lagi kalau sharing-sharing berbagi di bagian di sesi diskusi. Terima kasih. Oke, Bang Imran. Terima kasih Bang Imran sudah menyampaikan materi tentang value proposition, dan memang benar bahwa bisnis harus berangkat dari masalah, di mana tadi sudah dijelaskan apa saja masalah yang kemudian bisa dikonversi menjadi bisnis. Makanya sering dikatakan bahwa bisnis itu bukan tentang kita, tetapi tentang customer atau tentang pelanggan kita. Jadi untuk menyusun peta nilai ini memang harus benar-benar berangkat dari masalah atau segmen yang ingin kita bidik. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, Mbak Neneng. Dipersilakan. Mbak Neneng, ya, halo. Ya, Bang Imran, saya sebelum teman-teman yang lain bertanya, saya ingin Bang Imran bisa mendemokan penggunaan aplikasi dapur mak-mak itu, biar kita tahu dulu dan dapur mak-mak ini sudah berapa lama di Kota Ternate dan seperti apa perkembangannya. Bisa didemokan ke kita? Oke, jadi sebentar, teman yang ini yang lain sudah pada tahu ya dapur mama ya, atau mungkin baru-baru dengar ya. Nah, kalau teman-teman ke Play Store itu di sana ada, coba diklik Iya, aja. ini kan ada kita, iya, ada dari Morotai, ada dari Ternate, Halbar, bahkan ada juga dari Taliabung. Ini sekaligus bisa menjawab keraguan pebisnis di beberapa kabupaten kota, apakah memang startup yang seperti ini sudah bisa diterapkan di Maluku Utara. Seperti itu. Kita ingin tahu deh lebih banyak tentang dapur mak-mak dulu. Oke. Jadi begini. Seperti yang tadi kita segmen pasar kita adalah kelas menengah ya. Kelas menengah. Ya, kelas menengah itu pendapatan ibu rumah tangga atau di atas 3 sampai 8 juta lah ya. 3 sampai 8 juta. Nah, itu range. Nah, pertanyaannya adalah apakah di kabupaten teman-teman itu sudah banyak belum masyarakat yang seperti itu, ibu-ibu yang seperti itu, yang sudah tipikalnya yang malas gerak, mereka nggak mau repot lagi, yang penting barang ada, cepat sampai. Jadi kalau saya mengindikasikan lah ekonomi yang tumbuh itu biasanya satu, di situ ada Bank BCA, ya ciri khasnya ya, Bank BCA itu udah ciri khasnya, atau mulai masuk Indomaret, Alfa. Nah, itu ciri-ciri tertentu tuh. Nah, kita dapur mama ini memang berbarengan sekali dengan Alfa di Indomaret di Ternate. Jadi kita masuk di tahun lalu ya, di bulan tanggal 1 Maret ya, bulan ini kita ulang tahun yang pertama. Jadi saat masuk kita masih try and error kan, karena kita belum lihat ya kalau BCA sih ada, tapi
Alpha belum ada waktu itu ya. Kita masih trial and error dan kita melihat bahwa ternyata pertumbuhan mulai kelihatan kafe-kafe kecil, tempat ngopi, tempat nongkrong. Ini kan indikasi bahwa kelas menengah itu mulai hadir, mulai banyak gitu kan. Kita run aja, kita jalan aja dulu, kita masih try and error karena bisnis itu nggak langsung booming, tumbuh besar, tapi memang dia harus ada proses untuk bagaimana penetrasi pasar tadi. Maka kita menganggap itu penetrasi pasar. Kita run aja. Waktu itu kita masih pakai web, teman-teman. Jadi bayangkan masih pakai web, ada ibu-ibu yang memang kadang belum ngerti tentang email, belum ngerti tentang akun. Nah, tetapi kita berasumsi bahwa kita sedang mengedukasi mereka juga. Karena memang pasar kita bukan mereka, kita juga mengedukasi mama-mama yang seperti ini. Dan alhamdulillah kita jalan kurang lebih berapa bulan ya? Kita sekitar 7 bulan kita pakai web, dan di akhir tahun kemarin kita launch Dapur Mama. Nah, kalau untuk menjawab apakah sudah bisa startup seperti ini di kabupaten kota teman-teman, saya menganggap bahwa masih kecil ya, masih kecil peluangnya untuk di daerah-daerah tertentu. Kalau Morotai mungkin ya, kalau Morotai saya belum pernah ke Morotai, udah lama ya, tapi dari saya lihat alur masuk barang keluar dari Surabaya ke Morotai, begitu juga Morotai ke Surabaya, saya lihat Morotai bolehlah, karena di sana sudah ada tol laut yang masuk keluar barang. Potensi wisatanya juga sudah mulai terjual. Nah, boleh kalau untuk startup seperti ini. Tapi saya katakan bahwa untuk Indonesia Timur memang bisa dibilang belum banyak ya. Mungkin untuk belanja ke startup seperti ini baru Ternate kali ya. Kalau Ambon saya belum lihat, saya belum menemukan ada startup seperti Dapur Mama untuk wilayah timur. Bahkan Makassar saya cek terakhir belum ada gitu. Nah, sebenarnya bukan belum mau sih orang-orang ini. Cuman mereka lagi iya nggak sih, boleh nggak sih, benar nggak sih akan run bagus gitu. Mereka masih membaca itu. Tetapi saya percaya bahwa 5-10 tahun ke depan ekonomi kita akan tumbuh, daerah-daerah ini akan tumbuh, dan penggunaan aplikasi itu dalam menjual menjadi hal yang diharuskan gitu. Dan ya kita anggap Dapur Mama kita nyuri start untuk itu. Nah, jadi kalau untuk prosesnya memang sampai saat ini sudah banyak pelanggan dapur emak-emak ya, yang ada di Kota Ternate. Cuman kita masih bagaimana membuat customer ini loyal kepada kita, itu hal yang tantangan Dapur Mama saat ini. Contohnya begini, ada mama-mama yang belanja, semangat belanja sampai 1-2 bulan belanja, tapi setelah itu mereka enggak lagi gitu, berganti dengan pelanggan yang baru. Mereka semangat lagi belanja, dan begitu sampai saat ini. Nanti 1-2 bulan lagi baru mereka muncul lagi. Nah, artinya bahwa awal-awal mereka loyal banget terhadap Dapur Mama untuk satu pelanggan ya. Kemudian berganti, tapi sampai sekarang Dapur Mama itu tidak menggunakan influencer loh untuk mengiklankan Dapur Mama ya. Apakah pakai di Instagram atau Facebook. Kita memang benar-benar pure menggunakan dari mulut ke mulut pelanggan kita yang mengatakan, oh di sana bagus, di sana bersih, barangnya cepat. Kita menggunakan itu. Nah, jadi kita memang masih di tahap awal, masih sangat belajar. Kita masih butuh banyak masukan dari berbagai pihak. Ya, kita masih diskusi dengan teman-teman yang ada di Makassar, yang punya startup, teman-teman yang di Jakarta. Kita sharing ide lah ya. Seperti itu mungkin ya gambaran singkatnya tentang Dapur Mama. Jadi kalau teman-teman buka aplikasinya, saya mau mendemokan, tapi rasanya agak sulit kalau saya pakai laptop kan. Kalau lewat aplikasi, coba saya bagaimana, ada yang lain dulu?
Ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Bu Nurul? Kalau ada teman-teman yang punya bisnis, bisa kita diskusikan di sini. Iya, Bang Imran, tadi saya mendengar bagaimana startup ini sudah 1 tahun ya. Iya. Dan di bulan ini akan genap ya 1 tahun. Kita di Maluku Utara memang selama ini terkendala dengan teknologi ya. Walaupun di Kota Ternate bisa dibilang sudah banyak orang yang melek dengan teknologi, tapi bagaimana Bang Imran mengedukasi ibu-ibu untuk mau berbelanja via online daripada secara langsung, secara konvensional ke pasar. Ya, sebentar ya, saya coba. Ini kalau mau tampilin layar yang langsung live gimana sih? Di share ini ya, share screen ya. Ya, di share apa? Share screen. Oke. Ya. Coba saya share ya teman-teman ya. Ya kelihatan ya? Ya. Ya. Nah, ini back office kita ya, teman-teman. Ini back office. Di sini kita kelihatan ada berapa orang yang belanja. Ya, berapa jumlahnya. Pembayarannya bagaimana? COD atau apa sudah kita proses atau belum? Ini di back office dapur mama. Jadi kita tahu oke, hari ini ada belanja, ada siapa? Fatima, Nurul, terus siapa lagi? Mimi Sultan, Rini, itu ada berapa orang itu. Nah, kita bisa lihat di situ. Ada yang belanja hanya 85.000, ada 59.000, 74.000, 82.000. Ada yang bahkan 23.000, teman-teman. 23.000 ya, dia belanja 23.000, ongkirnya 10.000. Hampir setengah kan? Nah, dia memilih ya udahlah saya keluarin setengah dari jumlah belanja, 50% dari jumlah belanja. Yang penting saya tidak keluar rumah, panas keluar rumah. Hitam udah pakai lulur, udah pakai make up, udah dandan mau keluar rumah lagi ya. Itu kan hal-hal emosional yang memang ada di mama-mama yang kelas menengah tadi. Nah, ini kita bisa nge-track di sini ketika ada orderan langsung seperti ini. Tapi sebelum dia masuk nggak hanya masuk di, dia masuk ke WA kita, ke WA admin dapur mama. Ketika dia order, dia langsung masuk ke aplikasi. Nah, di sini ada profil ya, cabang, pemesanan produk, wilayah pengiriman. Ini kita atur semua. Contohnya di profil cabang ini teman-teman, kita ini cabang Ternate. Sebenarnya kita ingin dapur emak-emak ini bisa dimanfaatkan oleh banyak anak-anak muda yang ingin bermain di dunia startup ya. Jadi kita kasih sistem cabang mereka, silakan mereka gunakan, mereka jual produk mereka di sana. Yang penting selama itu masih terkait dengan kebutuhan dapur. Mereka bangun pasar mereka belajar lah, istilahnya belajar lah. Tapi kita belum sampai di sana. Benar-benar kita terus terang kekurangan partner untuk melakukan itu semua. Saya bisa dibilang saya hanya dengan tiga teman, itu pun 3 teman dengan 2 teman, maksudnya 3 orang kita, itu pun 1 ada di Jakarta, 1 ada di Makassar. Jadi memang agak sulit kita bergerak dengan kesibukan mereka masing-masing ya. Nah, tujuannya sampai di sana. Kalau bercerita tentang edukasi sebenarnya setiap hari kan masyarakat kita teredukasi oleh sistem oleh digital ya, digitalisasi. Tidak hanya dapur mama. Jadi kalau khusus untuk dapur mama, contohnya begini. Ada ibu-ibu yang merasa lebih enak lewat WhatsApp loh, lewat WA. Nah, kita kasih tahu ke mereka, oke, boleh kita pesan juga lewat WA, silakan di order. Tapi kalau lewat WA, kesulitannya tadi, kita tidak bisa nge-track seperti yang tadi ya, mana pesanan. Oke.
kita nggak bisa nge-track seperti ini nih. Jadi kita tidak tahu mana yang sudah diproses, mana yang belum. Sehingga kadang terlewatkan orderannya. Tanya, orderan saya kok belum diproses, kok belum diantar. Mereka pengen cepat. Ya tadi, karena lewat WhatsApp kadang terbenam dia chattingan, karena banyak yang chatting terbenam. Jadi kita tidak bisa proses. Makanya kita kasih tahu ke mereka, Bun, kalau Bunda pingin agar tidak terlewatkan, sebaiknya lewat aplikasi saja. Atau kalau tidak ada aplikasi bisa lewat web. Sehingga kita bisa nge-track apa sih yang belum di apa? Belum apa yang mana yang belum diproses. Jadi kita mengmodifikasinya begitu. Caranya bagaimana ya untuk aplikasi? Oke, kita kasih arahan, kita buat video untuk bagaimana menggunakan aplikasi dapur mama, registrasinya bagaimana, buat akunnya bagaimana, catat alamatnya gimana. Itu kita kasih ke mereka, kita kasih tahu ke mereka lewat video-video. Tapi memang ya tadi untuk membentuk perilaku belanja lewat HP itu memang agak-agak sulit sih, agak sulit. Maksudnya begini, ada yang merasa aduh saya lebih enak lewat WA saja, walaupun sudah seperti tadi mereka lebih enak lewat WA karena memang sudah terbiasa lewat WA ya. Ada juga yang merasa karena sudah enak di aplikasi, merasa mereka nggak mau lewat WA karena tadi kalau lewat WA mereka tidak bisa tahu berapa jumlah belanjaan mereka. Kalau lewat aplikasi kan saat mereka tambah di keranjang udah kelihatan. Oh sekarang udah 50.000. Oh sekarang sudah 70.000. Oh sekarang sudah 100.000. Mereka bisa tahu. Tapi kalau lewat WA nggak ketahuan. Nah jadi cara kita mengedukasi mereka tadi video, lewat chatting, lewat telepon, kita kasih tahu ke mereka. Begitu. Oke. Ada yang lain yang ingin tanya? Yang ingin tanya bisa langsung dikasih hidup mic-nya. Iya, Bang Imran. Tadi customer segmennya ditentukan, dibaca mulai dari kewajiban ibu-ibu itu adalah belanja, kemudian di mapping, dipetakan menggunakan bisnis model. Kesulitannya adalah waktu, kemudian malas gerak, lalu muncullah tawaran dapur mak-mak ini, di mana jika orang mau berbelanja dapur mak-mak, keuntungannya adalah bisa langsung lewat HP tanpa perlu ke pasar. Kemudian prosesnya cepat, produknya segar. Ini customer segment. Ya. Bagaimana Bang Imran mengkomparasi itu dengan key partners atau dengan partners misalkan produk segar. Ini mitra atau partner untuk mendapatkan barang dari mitra yang segar ini seperti apa. Kemudian untuk pengantaran cepat itu juga metodenya seperti apa? Apakah dapur mak-mak ini sudah punya armada sendiri ataukah bermitra dengan tukang ojek lokal atau seperti apa? Itu bisa diceritakan ke kita. Iya. Jadi bentar ya. Coba saya screen lagi tadi. Yang ini ya. Nah, untuk
prosesnya cepat. Memang kalau lihat di key activities ya, di bisnis model kita, ini kita keluar dari value preposisinya. Di key activity itu ada purchasing, packaging, dan delivery. Jadi inilah tiga aktivitas utama dari dapur mama. Purchasing artinya beli, package, ngepak, dan antar. Pengantaran. Jadi untuk sayuran memang kita nggak stok. Kita memang sudah punya apa? Jadi kita memang sengaja bangun di sekitar pasar yang memang untuk mengambil sayur kita cepat. Gitu. Jadi ada orderan langsung kita ambil di pelanggan kita di pasar. Contohnya pengen daun ubi, daun singkong, daun melinjo, itu kan semua ada di pasar. Kita ambil, kita ambil di sana, di sini langsung kita packing, langsung diantar langsung oleh driver kita. Kita nggak nunggu lagi kita nggak pakai driver lagi harus nunggu Gojek datang ngambil dulu, enggak. Kita langsung, jadi ada yang belanja di pasar, dia belanja datang ke sini, ada yang packing di sini, setelah di packing langsung diantar. Jadi kita bisa menghemat waktu dalam proses. Contohnya pengantaran. Ada yang pengantaran untuk kalau yang tahu Peta Ternate kan sekarang kan kita berada di Bastion nih. Jadi kalau driver kita bagi 2 jalur. Jadi ada yang ke atas ke bawah ya. Kalau ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi kalau ada pelanggan contohnya 5 orang, ya 2 ke atas, 2 ke bawah, itu langsung diantar oleh driver kita dalam waktu yang bersamaan. Jadi customer tidak tunggu lagi. Nah, tapi ada memang beberapa kasus yang belum bisa kita pecahkan. Contohnya adalah yang membuat ya keterlambatan dalam proses produk. Contohnya ada customer yang dia order. Kadang kan kalau di aplikasi kan biasanya ada catatan kita. Contohnya dia order ikan. Dia ikannya pingin dibersihkan, pingin dipotong, potong goreng, pingin ikan yang bagaimana itu kan ada di catatan. Atau ayam pingin dipotong berapa itu semua ada di catatan di aplikasi. Saat order nanti kita kelihatan. Nah, kadang catatan itu tidak ada. Dan udah biasa bahwa ibu itu biasanya pesan dengan ikannya dibersihkan. Nah, kita belum berani untuk mengambil itu. Kita harus konfirmasi dulu ke ibunya, Bun, apakah ini benar ikannya mau kita bersihkan atau memang seperti utuh, seperti biasa, seperti yang ada aja. Nah, kadang memang pelanggan kita harus masih pakai WA. Kadang mama yang karena sibuk ngurusin yang lain, WA mereka HP mereka tidak pegang, WA kita telepon juga tidak diangkat. Nah, itu yang kadang membuat kita terlambat dalam proses ya, packaging, delivery, purchasing, packaging, dan delivery. Begitu. Oke. Bang Imran, tadi kan udah ditentukan segmen pasarnya seperti itu. Lalu bagaimana cara Bang Imran memobilisasi traffic atau kan di Kota Ternate kan walaupun sudah ditentukan segmennya adalah ibu-ibu yang pendapatannya di atas misalkan 2 juta sekian, yang punya keseharian, kesibukan, yang menyebabkan mereka punya keterbatasan untuk ke pasar sehingga harus berbelanja menggunakan platform atau media online. Sebelum ketemu dengan mereka, model memobilisasi mereka traffic ini seperti apa? Misalkan apakah disosialisasi lewat media sosialnya dapur mak-mak ataukah menggunakan database atau apa? Itu modelnya seperti apa untuk mau mendatangkan pelanggan
Iya. Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika bisnis itu masyarakat itu terbagi menjadi 4 dalam dunia bisnis ya. Yang pertama adalah 5. Yang pertama adalah penemu, ya penemu inventor ya, inventor. Dalam hal ini mungkin dapur mama lah. Yang kedua adalah early adopter. Jadi mereka yang benar-benar kalau ada produk baru, mereka langsung pingin coba gitu. Orang-orang seperti biasanya kalau ada rilis iPhone baru, mereka langsung pingin beli. Ada beli Samsung baru, mereka langsung pingin beli. Nah, orang ini adalah orang early adopter yang hanya jumlahnya sekitar 16% dari 100 orang ya, 16 orang lah. Nah, untuk startup, sebentar. Terus saya pesankan, saya tambah lagi. Terus ada yang apa namanya? Bahasanya itu apa ya? Setelah early adopter itu ada orang-orang yang sekitar 36%. 36% itu orang-orang yang 36 tambah 36 jadi berapa tuh? 72 ya. Ada 20% yang berada di tengah grafik. Orang-orang seperti itu, mereka tidak langsung beli. Mereka melihat dulu bagaimana early adopter ini, orang-orang yang pertama kali beli ini reaksinya. Jadi ketika kita rilis dapur mama, yang beli itu hanya beberapa orang saja. Nanti beberapa orang inilah yang kemudian menceritakan ke tetangganya, ke temannya. Jadi waktu itu kita awalnya, Bun, ya silakan dikasih tahu ke teman tetangganya untuk beli di dapur mama. Jadi mereka bagi perasaan senang mereka ketika beli di dapur mama. Ketika mereka bilang, aduh, pertama beli mereka bilang, aduh, ternyata keren ya, sekarang bisa belanja lewat HP, barangnya bagus ya. Nah itu kita minta mereka untuk kasih tahu ke teman kerja, ke tetangga, ke saudara mereka, dan itu mereka lakukan. Nah dari situ kemudian tumbuh besar-besar dan sekarang yang sudah hampir 1.000 orang yang buat akun di kita ya. Bukan kalau di aplikasi itu baru 100 orang karena kita rilis belakangan. Nah, itu mereka saling kasih tahu. Kita menggunakan dari mulut ke mulut. Nah, jadi early adopter inilah yang kita manfaatkan. Pelanggan pertama kita inilah yang kita manfaatkan untuk mendistribusikan dapur emak-emak ini. Jadi ada yang kasih tahu, mereka pasang status mereka lewat Instagram, mereka tandain kita, mereka pasang di Facebook. Jadi teman-teman Facebook mereka yang melihat itu langsung, oh itu di mana? Di Ternate, oh bisa ya. Nah, akhirnya bola salju lah ya, bola salju yang menggelinding terus membesar begitu. Nah, itu strategi pertama ketika kita memang ingin membidik early adopter dari market. Nah, kalau kita ingin membidik pasar yang besar yang 72% tadi, itu kita harus bakar uang, teman-teman. Bakar uang dalam hal ini kita kasih ongkir gratis, kita kasih hadiah apa agar mereka mau beli, sebagaimana yang dilakukan oleh startup besar, Shopee. Ya benar, mereka mendapatkan banyak pelanggan memang dari 72% tadi, tapi ya mereka bakar uang juga banyak. Mereka bayarin influencer, mereka pasang di Facebook Ads, Instagram Ads kan. Dan orang-orang yang 72% itu bisa saya pastikan orang-orang yang oportunis ya, yang belanja hanya karena ya dapat cashback, dapat dapat promo, ongkir. Mereka tidak bisa menjadi customer yang loyal. Nah, artinya bahwa ketika mereka customer yang oportunis, mereka kecil kemungkinan mereka akan membagi kesan belanja mereka di dapur di produk yang mereka beli itu. Tapi kalau yang adopter, yang early adopter, yang mereka bisa jadi customer yang loyal, itu mereka terus bertahan. Nah, sekarang kita dapur mama yang itu yang pertama kali belanja dari setahun yang lalu sampai sekarang berjalan beli di dapur mama. Nah, ini yang saya bilang adalah customer yang loyal ya, yang early adopter tadi. Jadi bagaimana kita mendistribusikan informasi itu tadi, kita menggunakan mulut pelanggan setia kita, pelanggan yang pertama tadi. Karena memang kita nggak mungkin bakar uang, keterbatasan dana kita bukan Shopee, bukan apa yang kita dapat grand besar dari kota Ternate contohnya, nggak ada.
kita menggunakan dana kita sendiri. Jadi kita menggunakan teknis yang itu yang minimal dan bisa kita pertahankan terus. Seperti itu kalau teman-teman mau membuat bisnis dengan modal yang terbatas. Oke, berarti memang di tahap awal ini adalah tahap memperkenalkan ya, sehingga ada beberapa strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Ilbra. Di antaranya memang harus menggunakan strategi bakar uang ya. Dalam hal ini ongkirnya bisa dikasih gratis dulu untuk bisa menggalang mereka menjadi customer yang walaupun belum loyal tapi setidaknya sudah tahu dulu bahwa di Kota Ternate itu ada aplikasi yang bisa diakses melalui Play Store untuk melayani penjualan bahan-bahan dapur ya menggunakan HP. Saya ingin mendemonstrasikan dapur mak-mak ini kalau di akses ya. Bentar. Ya, ini adalah layar HP saya. Teman-teman bisa ke Play Store. Ya, ini tadi sudah saya ketik saja dapur mak-mak, lalu nanti muncul, kemudian diinstal. Walaupun ini belum ada ya di kabupaten kota di luar Ternate, tapi saya ingin memperkenalkan. Ini harus daftar dulu ya, bagaimana ya? Iya, daftar dulu itu. Daftar. Ya, ini tinggal coba saya coba dulu. Ya, selanjutnya tinggal masuk. Ya, masuk login lewat Google juga bisa. Ya. Cepat ya, cukup cepat. Ya. Ya. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Ini juga saya juga baru lihat cabang. Nah, itu Ternate. Ada cabang itu. Berarti dapur mak-mak ini startup nasional ya? Iya, jadi kita memang ingin mengatakan kepada Indonesia bahwa orang Ternate bisa loh buat startup seperti ini. Iya, iya. Di Maluku, di Ambon ada juga namanya Balido. Balido. Dia seperti ini. Oke, ini berarti ini bisa dibuat cabang-cabang di kabupaten lain ya di Maluku Utara. Ya, bisa. Kita bisa buka cabang ke mana saja yang teman-teman ready untuk menjadi cabang di sana. Oke, berarti kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik mau menjadi mau bermitra dengan dapur mak-mak ini dan ingin membangun cabang di kabupaten di Maluku Utara ini, kira-kira gimana tuh Bang Imran caranya? Iya, jadi sebenarnya kita ingin membantu teman-teman aja untuk belajar bisnis. Jadi saya katakan kepada teman-teman, kalau teman-teman mau, silakan teman-teman buka cabang di sana. Yang pertama, kita tidak akan memungut, contohnya, kalau aplikasi seperti ini kan biasanya mereka nyewa ya, pakai sewa berapa gitu. Nah, saya ingin teman-teman untuk belajar, teman-teman pakai silakan 1 tahun ya teman-teman belajar, 1 tahun teman-teman belajar, nanti kita lihat di sana. Teman-teman sudah bisa stable, bisa mau melanjutkan pakai dapur mama, ayo kita minta pembayaran untuk pengembangan aplikasi biar lebih bagus. Kan? Oke, berarti ini kesempatan ya. Jadi bagi teman-teman yang ada di Zoom ini atau yang menyaksikan live di Facebook yang punya keinginan
untuk mau menerapkan cara atau penjualan seperti ini, khususnya di bidang apa? Barito ya, barito. Ya, ini bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi sama Bang Imran ini dikasih gratis dulu, dikasih kesempatan 1 tahun untuk menggunakan secara gratis. Jadi teman-teman yang tertarik bisa nanti kontak, bisa nanti menghubungi Bang Imran, biar nanti diajar cara penggunanya seperti apa, dan bisa diterapkan di kabupaten teman-teman masing-masing. Ini adalah tampilannya. Jadi ini kayaknya bisa nih Bang, di Morotai, di Halbar, di Halsel. Jadi ini tinggal dilihat nugget ya, nugget ayam. Coba order satu contohnya. Oke, saya coba order ya, nugget. Berarti di keranjang ini ya? Ya, klik aja keranjangnya. Oke. Keranjang. Oke, langsung masuk ke keranjangnya. Bentar. Ya, ini keranjang. Oke, itu udah masuk ya orderannya ya. Nah, itu ada tulis catatan tuh. Tulis catatan untuk toko. Biasanya kan ada mama-mama yang pesan ikan mau dipotong, ayam mau dipotong berapa, itu sudah ada sih. Oh, di sini ya. Ini kan misalkan potong 6 ya, seperti itu. Oke, coba check out. Check out, masuk ke transaksi. Nah, ini kan belum masukkan alamat ini nih. Waktu pembuat akun. Jadi harus simpan dulu alamatnya, buat dulu alamatnya biar otomatis nanti keluar di saat orderan. Ongkirnya berapa? Iya. Berarti masukkan alamat dulu ya? Iya, masukin alamatnya. Wah, ini lambat nih. Mana ini alamat ini? Paling bawah, oke. Misalkan Provinsi Maluku Utara. Nah, kalau sudah teman-teman buka, nanti kita pasangkan di kabupaten kota teman-teman. Klik aja yang itu, tanda panah ke bawah itu. Oke, Maluku Utara. Maluku Utara, Kota Ternate. Misalkan Ternate Selatan. Pilih desa. Kelurahannya itu. Bastion contohnya. Iya. Mangga 2 contoh. Oke, boleh. Mangga 2. Ya, kode pos. Kode ini pos tidak terserah. perlu ya? Iya, tidak perlu itu. Berapa aja bisa. Oke, ini misalkan. Nah, alamat lengkap ini diisi alamat yang benar-benar. Contohnya di samping SDK di mana biar driver antar nanti apa. Oke, berarti misalkan RT 01, RW 03, dan seterusnya misalkan disimpan. Oh, ini harus diisi ya. Kode pos 9. Taruh aja 9792 contohnya. 792. Berarti ini untuk aplikasi ini belum melayani pembayaran menggunakan sistem itu ya, payment ya? Oh, belum. Itu harus berarti masih sistem lagi. COD ya? Masih ya, COD sama transfer. COD sama transfer. Oh, transfer, oke. Ada kok nanti kalau itu coba check out. Waduh. Keluar lagi.
jaringan, Bang. Oke, oke, oke. Waduh, jaringan. Oh, sudah ada alamatnya. Buat pesanan. Ya, seperti ini ya. Iya, Apakah sistem COD atau sistem transfer? nah itu ada Seperti COD itu. transfer. Ya, Jadi COD ini nanti muncul alamat kan? iya. Oke. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Berhubung karena sudah masuk waktu duhur di Ternate dan seputarannya. Jadi saya kira kita akhiri pertemuan siang hari ini. Bang Imran, mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan, dipersilakan Bang. Iya, jadi tetap belajar aja. Oh, biasanya kalau mau memulai bisnis itu banyak apa ketakutan-ketakutan yang selalu menghantui gitu. Mulai saja dulu, nanti belakangan belajarnya sambil sambil belajar sambil jalan gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu bisa dibantu dengan ya sharing dengan teman, berbagi dengan teman yang memang sudah punya pengalaman dalam dunia bisnis. Oke, mungkin itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bang Imran. Sudah membawakan materi pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita yang mendengar di Zoom maupun yang menonton live di Facebook bisa mendapatkan manfaat dari materi siang ini. Terima kasih Bang Imran, terima kasih Ya, teman-teman kembali. yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan terima kasih.